Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini kami akan informasikan tentang ketika orang-orang Hupai mencoba memasuki Ciu Ciangsi Tiongkok melalui jembatan Sungai Yangtze. Mereka dihadang oleh warga Ciangsi, polisi dari 2 provinsi bahkan terlibat bentrokan fisik. Mari simak berita selengkapnya. Hupai yang ditutup selama 2 bulan karena wabah virus komunis Tiongkok baru-baru ini kembali dibuka secara bertahap. Namun warga dari luar provinsi belum mencabut pencegahan terhadap wabah yang marak di Provinsi Hupai. Pada tanggal 27 Maret terjadi bentrokan sengit antara polisi dari Provinsi Hupai dan Provinsi Ciangsi. Sejumlah besar bala bantuan polisi dikerahkan ke lokasi. Pada saat yang sama, ribuan penduduk Hupai di kabupaten dan kota sekitar juga ikut bergabung dalam bentrokan itu. Sejumlah mobil polisi khusus dari Ciu Ciang dijungkir balikan. Sebagian besar kota di Provinsi Hupai baru-baru ini kembali dibuka seperti biasa. Menurut ketentuan dari pusat, untuk memulihkan aktivitas sehari-hari dan produksi, warga dapat meninggalkan provinsi dengan kode hijau dari Kode Kesehatan Provinsi Hupai. Kabupaten Huang Mei, Kota Huang Kang terletak di perbatasan Provinsi Hupai tepat di seberang Sungai Yangtze, Kota Ciu Ciang, Provinsi Ciangsi. Karena tidak ada stasiun kereta api di Huang Mei jika penduduk setempat ingin pergi kembali bekerja, mereka harus melewati jembatan Sungai Yangtze menuju ke stasiun kereta Ciu Ciang untuk naik kereta. Tetapi pihak Hupai mengatakan bahwa setelah pos pemeriksaan lalu lintas dicabut pada dini hari di Kabupaten Huang Mei, polisi di kota Ciu Ciang mengalihkan pos pemeriksaan di jembatan Kabupaten Huang Mei. Polisi mengusir kendaraan maupun orang-orang yang lewat menimbulkan pertanyaan penegakan hukum antar provinsi. Tak lama kemudian bentrokan terjadi di jembatan antara polisi dari 2 provinsi. Polisi Huang Mei dihajar dan dibawa ke mobil polisi. Hal ini memicu protes orang-orang dari Provinsi Hupai. Tak lama kemudian ribuan orang melakukan demonstrasi karenanya. Video itu menunjukkan beberapa mobil polisi dijungkir balikan di atas jembatan itu. Su, seorang warga dari kota Xiaoqi, Kabupaten Huang Mei mengatakan bahwa insiden itu sudah dimulai sejak kemarin malam 26 Maret. Su menuturkan polisi khusus dari Ciu Ciang memang sudah siap sedia dengan rencananya sementara polisi dari Hupai tidak sempat mengantisipasinya. Ada beberapa polisi yang berusaha menjelaskan kepada polisi Ciu Ciang tetapi mereka tidak menggubrisnya. Kemudian pihak dari Hupai juga mengirim banyak petugas polisi khusus. Awalnya ada sekitar 4 atau 50 polisi, kemudian lebih banyak lagi yang datang menyusul pada sore hari. Sementara polisi dari pihak Ciu Ciang juga tidak sedikit personelnya. Menurut Su, banyak penumpang dari Hupai yang berangkat kerja di luar daerah dengan menumpangi kereta api. Tetapi setelah mendengar hal itu, Su seketika menjadi geram dan secara spontan datang ke jembatan Sungai Yangtze. Ada lebih dari 10.000 orang yang ikut bergabung. Sepenggal video menunjukkan massa Hupai berteriak, "Hidup Hupai, hidup Hupai," sambil menerjang ke sisi lain jembatan. Dalam sebuah wawancara, Su kembali dari tempat kejadian. Barusan saya melihat ada 2 kelompok lagi yang ke lokasi sekitar 20 hingga 30 orang, semuanya warga biasa. Saya berjalan mengikuti dari belakang sampai kaki saya basah berkeringat, kemudian kembali lagi, kata Su. Su menuturkan ada tim inspeksi pusat dari Provinsi Hupai, Departemen Keamanan Publik Provinsi, Gubernur, Wali Kota Huang Kang dan Wali Kota Kabupaten Huang Mei semuanya berada di lokasi. Mereka semua sedang bertugas. Video langsung itu menunjukkan wali kota dan pejabat lainnya dari Kabupaten Huang Mei Provinsi Hupai telah tiba di tempat kejadian dan mencoba membujuk massa yang marah. Sementara itu, dari pihak Provinsi Ciangsi mengirim polisi khusus untuk memblokir jembatan Sungai Yangtze. Seorang warga yang berada di sekitar tempat kejadian di Ciu Ciang menuturkan versi yang tidak sama kepada tim media di Epoch Times. Di sisi sana sepertinya bukan polisi Hupai. Mereka mencegat mobil di bawah agar tidak menuju ke atas jembatan. 4 personel polisi Ciu Ciang yang terjun ke lokasi kejadian untuk menyelidiki insiden itu luka-luka dihajar pihak lawan. Dia mengatakan bahwa Ciu Ciang menyediakan bus gratis untuk antar jemput orang-orang Hupai ke dan dari stasiun kereta api. Pada hari itu, lebih dari 1.000 orang diantar jemput tetapi dia tidak tahu penyebab konflik itu. Mungkin merupakan tindakan pribadi. Laporan polisi Ciangsi yang diperoleh Radio Free Asia menyebutkan bahwa setidaknya 5 polisi dari Ciangsi dan polisi tambahan terluka dan dirawat di rumah sakit dalam bentrokan tersebut. Walkie-talkie, perangkat penegak hukum, mobil polisi dan sebagainya dari Biro Keamanan Publik Ciangsi rusak atau dirampas. Namun sejauh ini tidak ada angka spesifik tentang cedera polisi dan warga dari Provinsi Hupai.
Sejak pecahnya wabah, orang-orang Tiongkok mendapat perlakuan diskriminatif di seluruh negeri meskipun meneriaki yel-yel hidup Wuhan hidup Hubei. Dan sekarang diskriminasi itu tidak berkurang setelah penutupan kota telah dicabut. Hal inilah yang membuat geram atau marah Mesu dan banyak orang Hubei lainnya. Kartu mereka berasal dari orang-orang Hubei. Kami dilarang lewat ketika melihat kami orang-orang dari Hubei. Sekarang penutupan kota Wuhan telah dicabut dan kita membutuhkan kartu-kartu keterangan sehat untuk kembali bekerja. Anda dilarang lewat Qiuqiang meski memiliki kartu hijau. Mereka hanya mengenali kartu hijau orang-orang Hubei dan tidak membiarkan orang-orang Hubei lewat, kata Su. Menurut Su, mereka akan dikarantina ketika pergi. Sekarang setelah keluar juga mendapat perlakuan diskriminatif. Ada puluhan orang di sekitar kita yang bekerja di luar, namun langsung ditolak ketika mendengar kita berasal dari Hubei, kata Su. Adapun mengenai orang-orang yang marah sampai menjungkir balikan mobil polisi itu, Su memandang bahwa saat ini orang-orang tidak punya uang lagi, tidak ada penghasilan karena 2 bulan tidak bekerja akibat penutupan kota. Orang-orang membutuhkan uang untuk makan dan biaya pengeluaran lainnya, tidak seperti mereka yang menikmati makanan raja. Pekerja migran tidak bisa makan jika tidak kerja, jadi para pekerja harus mencari penghasilan atau uang agar dapur tetap mengepul, karena uang segunung juga akan kering jika hanya duduk diam saja di rumah.